pakar dalam bidang komunikasi. Bapak bidang ekonomi. Bapak Dino, selamat malam Pak. Redaksi bukan komunikasi. Oh terus. Jarkam. Mau masuk di terus Pastikan dulu siapa. Ini redaksi. Ekonomi. Sama moderator sama banyak. Hanya dia yang pakar. Karena bagian agak doaan. Menuju kebahagiaan. Bagian jalan. Bagian kebahagiaan akan kulari. Saat ini kami menghadirkan beberapa pakar pada saat ini, yaitu kami perkenalkan satu persatu. Bapak Dino sebagai pakar dalam bidang redaksi. Benarkah Pak? Ya, untuk saat ini memang saya yang sedang saya dulu. Begini Pak, dikat dulu Pak. Ini baru perkenalan Pak. Agak menyinggung perasaan Bapak. Tadi kamu nanya. Tanya. Oh iya. Ya, terima kasih Pak, langsung pindah. Udah, ambil saya. Oke, dan berikut seorang pakar yang lebih tinggi lagi dalam bidang master dalam bidang hubungan masyarakat. Dia lulusan dari Universitas Oxford di Amerika. Oxford Inggris. Oh, Oxford Inggris ya. Oxford Inggris ini. Iya benar. Harvard itu Amerika. Terlalu pandai ya, Bapak Ya, Audi. terima kasih. Dalam bidang, tunggu Pak, pakarnya belum dibilang. Dia bidang hubungan masyarakat, master M3. Kami silakan Pak. Terima kasih. Itu saya sendiri. Untuk panjang lebarnya untuk mempersingkat waktu, nanti kita perpanjang sebentar waktunya. Saya dari seperti yang sudah diperkenalkan tadi, saya akan memberikan kemampuan saya yang saya miliki sebatas kemampuan. Oke, terima kasih Pak. Dan yang terakhir adalah seorang pemerhati. Dia juga adalah lulusan dalam bidang Rano Wanita. Dan dalam daftar Taboga dia adalah lulusan juara 1. Tapi sekarang dia ini memperhatikan bagaimana menerapkan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi setiap orang. Dia adalah pemerhati dalam bidang doa. Misalkan Bapak Michael, lumayan doa, Michael siapa namanya? Angko. Oh Michael. Mohon maaf. Oke, baik. Sekarang kita akan langsung pada, masih ada lagi. Kepalanya Pak. Bukan hanya ini aja. Baik, kita akan langsung saja pada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah kebahagiaan. Jadi pada waktu kesebelasan Indonesia Pak, pada waktu menyerang kesebelasan Brasil itu di mana titik kelemahan kesebelasan kita Pak? Jadi pada waktu itu posisi para penyerang Indonesia itu tidak mempergunakan kesempatan atau peluang yang telah diberikan pemain-pemain Brasil pada waktu itu. Jadi ketika datangnya serangan, mereka mempergunakan serangan balik yang dilakukan Ronaldo, terjadi suatu kemelut di lini pertengahan itu. Dan pada waktu titik tengah itu dijaga sama Stanley Mamuaya pertahanan Prancis memengkang. Jadi struktur organisasi dalam bidang keterampilan dalam rumah tangga itu harus dipimpin suatu organisasi pemuda yang bisa menyangkutkan dokter, pendeta, sama guru-guru sekolah minggu. Jadi pada waktu itu seolah struktur penyerangan dari kesebelasan Indonesia itu seolah ada struktur kebahagiaannya kurang, begitu kira-kira seperti itu. Pada waktu itu pemerintah Indonesia tidak menerapkan suatu proses penanaman modal antara Bank Indonesia sama IMF. Itu jangan salah. Jadi pada terjadi serangan-serangan itu, salah Pak. Itu udah bilang saya. Kalau kita untuk sepak bola ini, kalau kita tinjau dari sudut ekonominya Pak, itu bisa menghasilkan pendapatan buat kita. Karena Anda salah satu pengusaha yang tidak memperhatikan, khususnya Pak, di bawah penjaga gawang itu, Anda tidak memasang, misalkan Anda sebagai seorang pelatih, ya kan, Anda tidak memasang seorang Genre Pitoy, Anda hanya memasang teman Anda.
Jadi, mau potong cerita Pak. Jadi, apa gara-gara ketampanan seorang Ronaldinho itu mengurangi harga jual dia? Oh, jangan Anda pikir pandangan seseorang itu muncul dari mata. Jika Anda memandang Ronaldinho itu dengan hati yang terbuka, ya ini jika kita kaitkan dengan ilmu perekonomian, itu bisa mendapat penghasilan yang lebih, ya kan? Maka dari suatu siklus perputaran ekonomi ini akan meningkatkan pendapatan dari klub tersebut. Maka kebahagiaan dari penonton terhibur kan? Jadi kita itu tidak perlu melihat suatu ketampanan atau suatu kegagalan seseorang seperti Ronaldinho itu jelek kan? Tampilannya itu yang membawa kebahagiaan. Menurut Bapak itu bagaimana? Oh, Tunggu, masalah itu saya rasa karena terjadinya setelah bom jatuh di Hiroshima Nagasaki. Oh, terjadi siklus perubahan wajah gitu ya Pak? Perubahan cuaca. Jadi pada saat itu Jepang waktu masuk Indonesia terjadi penyerangan di tengah sama Ronaldinho. Nggak bisa langsung disangkut pautkan sama masalah-masalah perkebunan. Oh, itu harus kita kaitkan Pak, karena waktu itu harga barang naik. Jadi peningkatan ekonomi dari klubnya naik. Ya. Masalahnya di sini ditanya sama Pak Acara. siapa namanya? Pak Moderator. Masalah kenapa tumbuhan itu tidak bisa berbuah dengan bagus. Jadi misalnya harus diberi pupuk atau Tergantung tumbuhannya Pak. Kalau tumbuhan yang gede kayak Bapak itu ditanam, ngapain kita perlu pupuk? Ya kan? Saya sebagai ini akan Pemerhati. udah mulai bersih tenang antara dari kubu Dino dan ini. Siapa? Adik Rai juga bisa. Mungkin bisa lebih tenang sedikit dalam membincangkan masalah ini biar saudara-saudara kita juga bisa ikut santai. Ya ini kan cuma kita saling Dialog aja. memperlengkapi aja ya. Silakan. kan kita kumpul-kumpul sini refreshing, menghilangkan stres. Penting dia kumpul-kumpul. Yang penting kita di sini Jadi harus satu di dalam perkumpulan. dalam kesebelasan itu ya, penyerangan kita itu kurang. Bagaimana kita mau kalahkan Brasil? Kalau kita cuma 3 orang aja udah kacau, apalagi kita main 11 orang, itu tambah kacau. Jadi mohon agar supaya Pak Audi ya emosinya agak direm sedikit Pak. Bukan kayak gitu Pak. Meskipun kita 3 orang aja, kalau ekonomi kita di belakang kita kan ada wasit lah, lesmir lah, kita bisa jadi 12 kan? Tergantung ekonominya kita. Kita harus kaitkan itu untuk mencapai suatu kebahagiaan, itu kemenangan. Benar kan? Saya rasa untuk mau nyemburkan tanaman lebih baik saving aja Pak. Iya, memang saving sih bisa saving. Tapi kan Soalnya masalah-masalah kelapa sawit cengkeh itu sulit. Pada saat ini harganya lagi merosot. Jadi kalau dikaitkan dengan masalah-masalah keamanan negara, saya rasa itu harus dikaitkan. Untuk hasil penjualan dari kelapa itu, cengkih juga perlu perhitungan harga tangga. saya rasa cengkih juga itu perlu diperhitungkan melalui tangga juga. Iya. Tidak. Kalau menurut saya sebagai pengacara, saya menatap bahwa kehidupan ekonomi kita itu ada unsur kalau air bah itu mungkin dikurangi. Atau mungkin tsunami itu dibagi airnya ke tempat lain, mungkin pertumbuhan cengkeh itu baik bagaimana? Karena mengandung kadar garam yang baik gitu loh. Oh, bukan begitu. Saya rasa itu tergantung dari pemerintah. Bisa Apakah pemerintah itu bisa mengatur air bah itu Pak? Sampai Anda bilang mengatur tergantung pemerintah. ya, Atau tsunami Anda itu. tadi menanyakan bagaimana cara membendung serangan-serangan balik dari Brasil.